Qala radhiyallahu anhu wala yahtamul aqilu li amri dunya. Dan tidak yahtam memperhatikan al-aqil, arti aqil di sini yang sedang kita bahas penuntut ilmu. Wala yahtamul aqilu, penuntut ilmu tidak memperhatikan li amri dunia, untuk urusan dunia, li anal hamma wal huzna, atau au di sini ya, supaya nanti khobar jumlahnya itu mufrad. Li anal hamma awil huzna la yaruddu musibatan. Oleh karena ham, kegelisahan, dan huzun, dan kesedihan tidak mengembalikan musibah. Wala yanfa'u, dan tidak bermanfaat. Bal yadurrul qalba wal agla wal badana, bahkan membahayakan hati, akal, dan badan. Maka Nabi selalu berdoa, Allahumma na'udzubika minal hammi wal hazan. Wa yukhillu, membuat cacat, bi a'malil khair, dengan perbuatan atau perkataan kebaikan, karena kosong dari sifat khusyuk. Karena hatinya selalu gelisah, jadi nggak ada khusyuknya. Mana khusyuk? Kalau udah ada huzun, sedih, dan juga ada ham, gelisah. Wa yahtammu li amril akhirah. Penuntut ilmu itu senantiasa memperhatikan urusan akhirat. Kenapa? Li'annahu yanfa', oleh karena memperhatikan tersebut manfaat. Wa amma qauluhu alaihi salatu wassalam. Adapun dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minadz dzunubi dzunuban. Isim inna muakhar mansub. Inna minadz dzunubi dzunuban, sungguh di antara minta ba'idiyah, di antara dosa-dosa ada dosa-dosa la yukaffiruha, yang tidak meleburkannya illa hammul ma'isyah, melainkan gelisah di dalam mencari mata pencahari, melainkan gelisah di dalam mencari nafkah buat istri dan anak. Ya, ma'isyah, mata pencarian. Nah, apa itu maksudnya? Sedangkan disebutkan begitu. Urusan dunia. Oh, ini urusan Nabi ngomong urusan dunia. Ya, ada dosa yang tidak dileburkan, melainkan ketika kita pikirkan urusan dunia, nafkah buat istri anak. Seakan-akan bertentang kan dengan yang awal. Jangan perhatikan urusan dunia. Nah, maka dijawab. Ya. Fal muradu minhu, maka yang diinginkan darinya qadru hammin, kadar kegelisahan, la yukhillu, yang tidak membuat cacat, membuat kurang, bi a'malil akhirah, dengan perbuatan khair, bi amal khair, dengan perbuatan kebaikan. Wala yashghulul qalbu syughlan, dan tidak sibuk hati, syughlan, kesibukan, yukhillu, yang membuat cacat, bi ihdharil qalbi. Maksudnya begitu. Jadi pikirkan urusan duniawiyah dengan catatan tidak membuat hati menjadi gelisah, yang imbasnya menjadi cacat segala amal baik. Saudara, mau nyari sebanyak-banyak ya dunia kita, asal segala ibadah hasilnya jadi bagus, berkualitas dengan baik. Fal muradu minhu qadruhum, maka yang dikendaki darinya qadruhum, itu dari naibul fa'il murad nanti.
Maka yang dikehendaki dari hadis tersebut artinya ada dosa yang tidak dihapuskan melainkan ketika gelisah dalam memikirkan nafkah. Maksudnya apa? Qadruhum la yukhillu bi'amalil akhirah, bi'amalil khair. Kadar kegelisahan yang tidak membuat cacat pekerjaan-pekerjaan yang baik. Wala yashghulul qalbu syughlan yukhillu bi ihdaril qalbi fi shalah. Dan tidak sibuk hati kesibukan yang membuat cacat di dalam menghadirkan hati di dalam sholat. Dengan sebab kita pikirkan nafkah, dengan sebab kita pikirkan dunia, akhirnya nggak jadi khusyuk. Inna dzalikal gadra minal hammi wal qasdi. Nah, jadi yang dimaksud hadis Rasul bahwa ada sebagian dosa yang dosa tersebut bisa meleburkan, ya, meleburkannya dengan kita gelisah dalam urusan dunia. Maksudnya apa itu? Ya, maksudnya tadi itu. Fal murad minhu gadruhum la yukhillu bi a'malil khair wa la yashghul qalbu syughlan yukhillu bi ihdaril qalbi fi sholati. Nah, kalian begitu fa inna dzalikal qadra. Nah, fa inna dzalikal qadra, maka yang demikian kadar tersebut al qadra jadi atful bayan. Minal hammi wal qasdi. Itu dari keinginan dan tujuan min a'malil akhirah. Itu tujuan yang demikian dari amal akhirat itu. Jadi kalau dia gelisah memikirkan istrinya nafkah, memikirkan anaknya, tapi nggak membuat dia itu menjadi cacat ibadahnya. Nah, dipikirkan itu. Anak istrinya gimana, dipikirkan orang tuanya gimana, makanya dia kerja dan sebagainya. Tapi nggak membuat cacat urusan akhirat, nggak membuat cacat urusan kebaikan-kebaikan, perbuatan yang baik buat diri dia, nggak buat cacat. Maka gelisah tentang masalah kehidupan untuk memikirkan nafkah itu termasuk dari amal akhirat. Fa inna dzalikal qadra minal hammi wal qasdi min amal akhirat. Min amal akhirah jadi khabar inna tuh. Khabar inna dzalika jumlah. Wala budda li talibil ilmi min taglilil alaiqi dunyawiyyati bi qadril wus'i. Dan harus bagi penuntut ilmu dari memperkecilkan segala alaik, hubungan-hubungan, segala korelasi apapun yang berkaitan dengan duniawiyah biqadril wus'i, dengan kadar kemampuan dia. Apapun urusan, ya, handphone kah, ngobrol terlalu berlebihan, apapun, kurang-kurangin tuh. Sekedar mampu dia. Walihada, oleh karena itulah ikhtaru, para alim ulama itu memilih al-ghurbata, ya, asing. Artinya asing udah nggak mau dikenal sama orang, nggak mau ditauin orang, kerjaannya sendirian tuh. Udah mau begitu. Jadi untuk apa? Untuk supaya bisa fokus dalam urusan akhirat dan dalam menuntut ilmu. Wala budda li talibil ilmi min tahammulil masyaqqati wan nasbi fi safari ta'allum. Dan harus bagi penuntut ilmu dari tahammul, menanggung, al masyaqqah, kesulitan, wan nasbi, dan keletihan fi safari ta'allum, dalam bepergian menuntut ilmu. Kama qala Musa alaihissalam fi safari ta'allum wa lam yanqul anhu dzalika fi ghairihi min al asfar. Yo. Sebagaimana apa yang dihikayatkan Nabi Allah Musa di dalam bepergian, beliau nuntut ilmu dan tidak yanqul, tidak dinakalkan, walam yunqal anhu dzalika. Itu dzalika jadi naib yunqal. Dan tidak dinakalkan tentang beliau yang demikian itu fi ghairihi minal asfar, pada selainnya dari bepergian-bepergian. Artinya apa? Ketika beliau itu bepergian untuk menuntut ilmu, dirasakan letih luar biasa. Tapi kalau bepergian untuk, ya,
jalan, untuk silaturahim, nggak begitu letih. Tapi ketika lagi nuntut ilmu, beliau menyatakan laqad laqina min safarina hadza nasaba. Laqad laqina min safarina, sungguh betul-betul kita dapatkan dari bepergian kita ini nasaba, keletihan. Liya'lama, agar mengetahui penuntut ilmu, anna safar ta'allum la yakhlu anit ta'ab, bahwa bepergian dalam menuntut ilmu tidak kosong dari keletihan. Li'anna talabal ilmi amrun azimun, oleh karena menuntut ilmu perkara yang besar, wa huwa afdalu minal ghazawati inda aktsaril ulama, dan dia itu lebih utama ketimbang berperang, ya, di pendapat kebanyakan para alim ulama. Wal ajru ala qadri ta'abi wan nasabi, dan pahala itu tergantung dari keletihan dan kesusahan. Nasab itu bisa artinya susah, letih, dia satu arti. Faman sabara ala dzalik, siapa yang sabar di dalam menjalankan keletihan tersebut, dalam menuntut ilmu, dia sabar sesaat doang. Wajada lazzatal ilmi, maka niscaya dia akan dapatkan kelezatan ilmu, tafuku, mengungguli saira lazzati dunia, mengungguli segenap kelezatan apapun di alam dunia. Walihadza kana Muhammad Hasan, lihat ya. Oleh karena itulah Muhammad Hasan, idza sahyara layaliya, kalau beliau begadang malam-malam, in halalahul mushkilat, yang mana terungkap, in halalahul mushkilatu, terungkap padanya segala kesulitan apapun. Kalau beliau begadang malam tuh masail, ngulang-ngulang, baca kitab semuanya, terungkap semua masalah, jelas terang beneran. Seraya beliau berkata, yaqul aina abnaul muluk min hadzal ladzat. Mana anak-anak raja yang bisa menandingi kelezatan mereka ketimbang kelezatan aku bangun malam di dalam memecahkan berbagai macam masalah. Tuh, begitu. Ya, nggak ada apa-apanya itu abnaul muluk, anak-anak raja dengan apa? Kemegahan, dengan kekayaan, dengan fasilitas hidup yang mereka miliki, tidak apa-apanya ketimbang kelezatan yang kudapati ketika terpecahkan segala masalah di malam hari. Wa yanbaghi li talibil ilmi wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.